Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian, keluarga besar Majelis Dzikir Al-Fadilah. Alhamdulillah sore kali ini kita bisa melaksanakan rutinan tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, Khatmil Quran tadi juga dengan kajian kitab. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang hadir dari HMJ, juga ada dari Ansor, Tembalang, dari Ibnu Tembalang, dari teman-teman sekalian yang hadir di sini maupun yang hadir lewat online ya, bil online. Dulu tidak mengira ngaji ini kok ngadepi layar gitu. Ngaji ngadepi layar ya. Dulu tidak menyangka ngaji kok ngadepi laptop ya. Dulu juga tidak menyangka ngaji tidak ada orangnya. Orangnya jauh-jauh, tetapi karena situasi yang seperti ini, paling tidak kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hadirin dimanapun berada, kita sudah memasuki Ramadan ketiga ya. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah masih komplit puasanya. Karena baru ketiga. Insyaallah kira-kira kurang 27 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Teman-teman sekalian, kita akan mengulas sekilas tentang atau dari kitab Usfuriyah ya, Syarah Usfuriyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ya. Hadis ini ditulis oleh kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri ya. Beliau ya bagaimana berasal dari dunia yang tanda petik ya kurang saleh, tetapi dalam perjalanan dinamika hidupnya sampai kemudian menemui kesolehan dan kemudian mampu mengumpulkan berbagai hadis-hadis motivasi ya, hadis-hadis cerita-cerita yang kemudian bisa kita nikmati melalui kitab Usfuriyah ini. Untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari hadis yang pertama. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penyayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Maka sayangilah semua makhluk yang di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Ini hadis pertama, Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Teman-teman sekalian yang saya hormati ya, ada salah satu kisah ya. Ada salah satu kisah yang sesuai dengan makna hadis di atas. Bagaimana kisah ini? Kisah ini dialami oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Suatu hari ketika Khalifah Umar berjalan menyusuri kota Madinah. Kemudian ia melihat seorang anak kecil. Anak kecil itu memegang seekor burung dan mempermainkan burung tersebut. Kemudian Umar pun iba melihat burung itu dan ia membelinya lalu melepaskan burung itu. Setelah Umar meninggal dunia,
Kemudian beberapa ulama bermimpi bertemu dengannya. Kemudian mereka pun menanyakan keadaan Umar. Mereka bertanya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu wahai Umar? Tanya mereka. Umar menjawab, Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku. Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku. Kemudian mereka bertanya lagi, ya, apa yang membuat Allah mengampunimu? Apa yang membuat Allah mengampuniku? Bi ayyi syai'in? Dengan apa? Karena apa? Apakah karena kedermawananmu atau keadilanmu? Au bi adlika? Atau karena kezuhudanmu? Au bi zuhdika? Kemudian Umar menjawab, ya, begini, ketika saya dikuburkan, ketika telah mati dikuburkan dan kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian orang-orang yang menguburkanku meninggalkanku sendirian. Datanglah kepadaku dua malaikat. Datanglah kepadaku dua malaikat. Fadakhala alayya malakani. Datang dua malaikat. Apa yang dilakukan dua malaikat itu? Dua malaikat itu datang dengan wajah menyeramkan. Ada yang pernah ketemu malaikat? Hah? Atau ada yang ingin ketemu malaikat sekarang? Ya. Ya. Malaikat itu datang menemui Umar dengan sangat menyeramkan. Menyeramkan wujudnya. Ya. Diceritakan di kitab ini, ya, kondisi Umar takut, akal pun melayang, sendi tulangku gemetar melihat keduanya. Keduanya lantas memegangku, mendudukkanku, dan hendak menanyaiku. Ya. Jadi kedua malaikat itu kemudian menanyai Umar. Kemudian aku mendengar suara gaib. Ya. Fasami'tu nidaan minal hatif. Ya. Kemudian suara itu menyampaikan, tinggalkanlah hambaku ini dan jangan kalian berdua menakutinya. Sesungguhnya aku menyayanginya dan telah kuampuni dosanya. Sebab di dunia ia dulu menyayangi seekor burung sehingga aku pun menyayanginya di akhirat. Teman-teman sekalian dimanapun berada. Hadis ini memberi penjelasan kepada kita bahwa spirit jiwa manusia itu sesungguhnya saling menyayangi. Harus ada sifat sayang yang ada dalam diri kita sekalian. Ada enggak? Ada enggak sifat sayang pada diri kita? Ada. Kepada siapa? Ya kepada siapapun. Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, ya, kepada murid-murid kita, kepada teman-teman kita. Harus ada sifat sayang. Ya. Kepada siapapun. Ya. Karena itu juga yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memiliki sifat penyayang. Penyayangnya jangan sama si dia saja. Ini anak-anak muda edisi milenial ya. Kalau saya edisi kolonial. Ya. Rasa sayangnya jangan hanya untuk seseorang saja. Tetapi rasa sayang itu merupakan bagian dari ajaran Islam dan dipraktekkan oleh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Nabi menyayangi temannya, Nabi menyayangi sahabatnya, Nabi menyayangi orang tua, bahkan Nabi menyayangi orang yang memusuhinya. Nabi menyayangi orang yang memusuhinya. Nabi menyayangi lawannya. Bahkan orang yang akan membunuhnya pun. Ini sifat Nabi yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Jadi kalau ada praktek-praktek ajaran Islam yang jauh dari menyayangi kasih sayang, maka tentu harus kita lihat ini berasal dari mana. Kalau kita sanadnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, ya. Kalau kita sanadnya melalui sunnah Nabiullah Muhammad SAW, maka sifat penyayang itu bagian dari nilai ajaran agama. Wah, ini
teman-teman sekalian menjadi pondasi atau dasar ya. Makanya kan di hadis tadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah semua yang ada di dunia, kelak kita akan disayangi oleh yang ada di langit. Muhammadur Rasulullah asyda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya orang-orang yang sangat keras kepada orang-orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum. Tetapi Nabi itu menyayangi semuanya, menyayangi umatnya, ya kan? Nabi pernah dihina, pernah enggak? Pernah. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Nabi pernah diancam akan dibunuh? Ada dalam sejarah? Ada. Apakah Nabi mengancam kembali untuk membunuhnya? Tidak. Nabi dizolimi oleh orang lain? Bahkan oleh keluarganya? Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Itulah bagian dari ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, puasa Ramadan ini termasuk bagian dari latihan kita melihat sisi ajaran yang terkandung di dalam Islam. Apa? Ya puasa itu mengandung ajaran kasih sayang. Ya kan? Kita mencoba untuk menahan lapar. Biasanya siang-siang makan enak, mie ayam, pakno, wah, ya kan? Apalagi dan lain sebagainya. Tiba-tiba harus menahan diri karena puasa itu imsak, menahan dari rasa lapar. Kenapa? Karena disitulah timbul rasa peduli terhadap siapapun yang sering menahan lapar. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa makan, tidak bisa membeli es degan, tidak bisa membeli kuota, miskin kuota. Gitu. Ya kan? Jadi puasa itu menahan diri agar apa? Timbul kasih sayang kepada yang lain. Menahan dari lapar. Itu kalau puasanya orang umum, puasanya puasa orang umum, orang biasa-biasa saja. Cukup menahan lapar dari fajar sampai maghrib. Itu puasanya siapa? Orang umum. Jadi hanya menahan lapar, tetapi yang lain tidak ikut puasa. Matanya tidak ikut puasa, karena yang dilihat YouTube. Yang mengarah kepada hal-hal yang diinginkan. Ya. Share makanan terus lah. Ya guyonnya tuh wah jangan kebangetan. Itu pagi-pagi sudah makanannya share. Share, semakin siang share lagi kan. Jadi puasa itu menahan. Matanya menahan ya untuk melihat hal-hal yang diinginkan tadi. Telinganya menahan dari mendengar hal-hal yang diinginkan itu. Ya maksudnya hal-hal yang berbau negatif ya, hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Ya, mulutnya menahan diri, tangannya, jari-jarinya, diikatlah. Taltul, wah, ya kan? Ininya puasa tapi jarinya itu loh kemana-mana, ya sembarangan aja kadang drang, ya menyerang, menyakiti. Itu berarti puasanya masih puasa Tapi kalau sudah mampu menjaga apa tadi? Anggota tubuh dari hal-hal yang negatif, berarti puasanya meningkat kepada puasa orang khusus. Matanya jernih, ya kan? Telinganya bersih dari mendengar hal-hal yang negatif, ya kan? Tangannya semuanya zikir terus, masya Allah, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu terus. Jadi jari-jarinya itu bekerja dengan zikir, menggerakkan dengan zikir. Jangan PS-an terus ya. Ya. Lah kalau PS-an terus gimana apa puasanya? Ya puasanya sah, tapi masih statusnya puasa orang umum.
Tapi kalau sudah mampu menahan hawa nafsu dari penglihatan, pendengaran, anggota tubuh sekalian, maka itu berarti sudah puasanya khusus. Wah, masih bisa naik lagi tingkatannya kepada puasanya khawasul khawas. Hatinya dengan puasa menjernihkan hati, pikirannya, wah, semuanya bersih sekali. Siapa itu? Puasanya aulia, para wali. Kalau sudah ada yang masuk kepada tingkatan itu berarti teman-teman sudah masuk sebagai wali. Bukan wali murid ya. Ya. Bukan wali-walidain. Ya, itu puasa. Jadi salah satu spirit puasa itu adalah menebarkan kasih sayang. Wah, gitu kan. Indah sekali ajaran agama itu, indah sekali, menyejukkan sekali ajaran Islam itu, dan itu memang dipraktekkan ya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengacu sanadnya, keislamannya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliaulah tempatnya akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan komplit Nabi. Lah kita ikutilah. Kalau ada peristiwa-peristiwa, tiba-tiba ada pengeboman, tiba-tiba ada perusakan, ya, tiba-tiba ada hal-hal yang menjadikan maldorot di dalam kehidupan masyarakat, maka seyogyanya itu tidak mengacu kepada ajaran Islam, ya. Tidak mengacu kepada spirit atau nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali kepada hadis pertama yang termaktub di dalam kitab Usfuriyah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Ya, para penyayang itu akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang. Ya kan? Maka sayangilah semua makhluk di mana? Di bumi. Niscaya kita semua akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Wah. Kan kita kelak ingin masuk surga. Ingin apa? Ingin. Ingin apa ingin? Atau cukup masuk surganya online saja. Ya. Pahalanya online saja. Ngajinya saja online, Pak. Pahalanya online. Ya. Karena sekarang serba online ya. Jadi meskipun serba online, tetaplah kita ngaji, tetaplah kita mendalami ajaran agama, ajaran-ajaran yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang penuh dengan kasih sayang. Kita tadi sudah diawali dengan bacaan Asmaul Husna. Isinya Masya Allah sifat-sifat Allah yang luar biasa. Al-Ghaffar, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Itu sifat-sifat Allah, ya. Setelah Asmaul Husna kita diingatkan, ya. Kemudian dengan apa? Khatmil Quran, alhamdulillah sudah juz 7, ya, Masya Allah. Tadi sudah 1 juz, alhamdulillah. Di kos kan 2 juz, 2 juz, apa 3 juz? Di sini 1 juz, ya kan? Dikontrakan 3 juz, alhamdulillah. Ya kan? Nanti malam ya ada sempat. Jadi majlis ini untuk ngaji khatmil Quran tidak hanya saat pengajian di jam ini, ya. Kita ngaji Senin sore dan Kamis sore. Ya. Jadi majlis dzikir Al-Fadilah kita ngajinya Senin sore dan Kamis sore. Yang dekat merapat, yang jauh bisa melalui online, ya kan? Sama nanti pahalanya insya Allah sama, tidak pahalanya terus online Pak. Ya enggak, masuk surganya online Pak. Ya, pokoknya insya Allah pahalanya sama. Yang baca Quran pahalanya sama, yang mendengarkan insya Allah pahalanya sama. Insya
Allah. Ini semua biar menjadi ahlil Quran. Wah. Tadi alhamdulillah sudah dibantu ya, tambahan Al-Qur'anul Karim. Ini tinggal dibaca ya. Tadi rumah zakat bantu ini, tinggal dibaca, apalagi penerima-penerima tadi yang pegang-pegang itu. Ya, harus baca. Al-Qur'an ini ya harus jadi tuntunan bukan tontonan. Apalagi aplikasi tok ya di HP-nya. Apa meneh HP-nya belum ada aplikasinya juga ya. Diunduh lah diinstal lah aplikasinya, aplikasi Quran. Kok nek rada galau maca Quran, rada ngantuk maca Quran, ra duwen duit maca Quran, diputus maca Quran. Masyaallah, luar biasa. Ya kan? Ya. Jadi Al-Qur'an ini pertama hudal linnas, petunjuk ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan, ini petunjuk. Al-Qur'an juga wasyifaun, obat. Obat Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Tenan pora Pak, lho njajal, ojo takon tenan pora ya. Njajal diwaca, dinikmati bacaannya ya kan. Ojo maca mbek nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi dzalil muttaqin. Maca mbek nesu. Ya tapi masih mending maca meskipun sampai nesu gitu ya. Setelah Al-Qur'an kita tadi juga dilanjutkan dengan tahlil ya. Isinya tahlil ya Al-Qur'an juga ya. Dan juga mengingatkan kepada para sesepuh kita, para guru-guru kita. Kita itu jangan lupa dulu kita bisa ngaji Quran, siapa yang ngajari? Kita bisa ngaji kitab, siapa yang ngajari? Kita bisa bacaan sholat, siapa yang ngajari? Kita bisa bacaan ya doa-doa, siapa yang ngajari? Ada gurunya. Kita kirimi Kita kirimi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kita kirimi hadiah, insya Allah sampai dan mudah-mudahan mendapatkan berkahnya semua gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ya dari pengajian sore kali ini, di hadis pertama adalah manusia diciptakan untuk memberikan spirit kasih sayang kepada yang lain. Karena itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang kita ikuti. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua terus bisa istiqomah. Puasanya insya Allah mudah-mudahan komplit sampai akhir. Ya, dengan puasa ini mudah-mudahan hatinya damai. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan dijauhkan dari godaan dan mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha ahsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa al-ikhwanina wa ustadina wa asatidatina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa man ijtama'na hahuna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sari wa dhair. Allahumma inna nas'aluka ya Allah sihhatan afiyah wa ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana
Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.